Udah rapi belum duduknya nih? Hai Kencukenian, jangan lupa like, comment, and subscribe Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum semuanya, Kanca Kunian dimanapun saat ini berada. Pagi hari ini hari Selasa tanggal 18 Februari tahun 2025, 10 hari menjelang berakhirnya bulan Februari, Bu. Dan gajian, Bu. Dan gajian sudah mendekati 10 hari lagi. Kanca Kunian pagi hari ini Sersan Mangrasan nongol di suasana pagi hari ini spesial. Kehadiran kita mengundang dan hadir alhamdulillah di studio kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Kanconian, kita akan membahas tentang bulan vitamin A ya, Bu ya? Iya, betul. Apa dan bagaimananya nanti kita akan ngulik langsung dengan yang bersangkutan. Wah, ilah. Yang saat sedang menonton di Facebooknya kita live, terima kasih banyak. Kemudian juga yang mendengarkan di 100,8 FM baik di rumah, di kantor dan juga mungkin dalam kendaraannya, dengerin terus. Dan yang dimanapun Kancaku berada, streaming kita di www.serasan100,8fm.com. Terima kasih banyak yang selalu pantau kita. Spesial Kanca Kunian, dengan segala rendah hati dan bangga kami perkenalkan, assalamualaikum untuk Ibu Elia. Waalaikumsalam. Ini Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Serasan Radio. Ya. Pagi hari yang cukup cerah ini, Bu. Ya, kami juga terima kasih sudah bisa ada kesempatan waktu Bu. Diundang dan bisa hadir di radio ini pagi ini, karena waktunya mepet ya Pak kemarin. Mepet ini Bu. Kejar-kejar waktu. Alhamdulillah masih bisa sempat bertegur sapa dengan masyarakat dan juga melewati dari Radio Serasan. Iya Bu. Oke Bu, ini kita bulan apa Bu? Bulan vitamin A, bulan Februari. Bu, kenapa harus maksudnya gini, bulan vitamin A, berarti berikutnya ada bulan vitamin yang lain, Bu? Enggak. Enggak. Oke, Bu, silakan Bu, dijelasin, Bu. Kita tahu sekarang ini masyarakat kita, terutama untuk pemerintah daerah, memperhatikan begitu getol untuk kesehatan anak-anak, terutama dalam pencegahan penanggulangan stunting. Artinya tumbuh kembang anak itu kita pantau secara terus-menerus melalui posyandu-posyandu yang ada di wilayah kerja puskesmas ataupun kecamatan masing-masing. Nah, kenapa ini di bulan Februari dijatuhkan bulan vitamin A? Karena secara dari aturan kita memang bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi dalam setahun ada dua kali bulan, artinya bulan vitamin A-nya itu jatuh di bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi untuk bulan yang lain mungkin tetap kita ada bulan-bulan penimbangan, tetapi yang difokuskan, dibiarkan itu di bulan vitamin A itu di bulan Februari begitu. Ya, sekali lagi kami juga dari Dinas Kesehatan dan juga dari teman-teman nakes mohon menghimbau untuk semua yang punya anak balita. Yang 5 tahun ke bawah, artinya sudah dari 6 bulan sampai umur 5 tahun itu wajib mendapatkan vitamin A. Jadi ini masih ada, tadi kata Pak Bambang berapa? 10 hari lagi ya Pak, 10 hari lagi. Artinya masih bisa dikejar yang sudah melaksanakan posyandu tetapi mungkin lupa bahwa ini bulan vitamin A. Kami menyarankan agar kiranya mendatangi tempat-tempat pasienkes atau puskesmas ataupun posyandu terdekat. Ya, itu Pak. Bu, kalau di posyandu biasanya hari apa Bu kita kegiatan? Kalau posyandu itu pelayanan kita tergantung dari jadwal dari puskesmas ya, karena puskesmas itu punya jadwal tersendiri Pak. Ada yang minggu pertama, ada minggu kedua dan sampai minggu keempat setiap bulannya. Jadi ini pun tidak luput kerjasama dengan tim penggerak PKK dan juga dengan kader-kader yang aktif, karena mereka yang punya data-data anak balita yang ada di wilayah kerja. Jadi diharapkan untuk bulan vitamin A ini wajib seluruh anak sampai ke anak PAUD kita berikan vitamin A. Bu, berarti kalau anak PAUD kita yang ke
sekolahan mereka atau Betul. Jadi sesuai dengan mungkin rencana kalau mau mendatangi rumah ke rumah mungkin agak susah. Iya. Jadi di mana sekarang ini kan wajib dari pendidikan itu satu desa satu PAUD. Artinya setiap desa itu pasti mereka sudah mempunyai PAUD-PAUD tersendiri. Nah, ini berkoordinasi antar petugas kita dari bidan desa, dari puskesmas untuk mendatangi menjadwalkan di bulan Februari ini kapan anak-anak PAUD itu menerima akan diberikan vitamin A di sekolah atau di PAUD-nya sendiri. Jadi dapat banyak cakupannya, gitu jadi, Pak. Kalau didatangi sendiri-sendiri itu misalnya pengecualian si anak tidak datang ke sekolah karena sakit atau ada halangan yang lain. Jadi itu kita backup, kita datangi, kita home visit ke rumah, ya karena kita tahu manfaat dari vitamin A itu bukan saja untuk mata, tetapi masih termasuk untuk ke daya tahan tubuh si anak itu sendiri. Karena pencegahannya itu termasuk mencegah infeksi, Pak. Infeksi misalnya anak itu terkena campak. Nah kan campak masih kira-kira untuk anak-anak ini masih rentan kena serangan campak. Jadi dari dengan minum vitamin A, insya Allah mereka punya kekebalan daya tahan tubuh sendiri. Itu mungkin untuk vitamin A ini sangat-sangat bagus untuk pertumbuhan anak. Dan gratis, Bu. Dan gratis, nah itu. Dan gratis. Kan Jadi jangan lupa pokoknya setiap pelayanan pemberian obat dilayani dengan secara gratis. Misalnya tiba-tiba ada orang yang menawarkan bahwa ini ada berbiaya atau ada adminnya, Bu ya? Ya. Hoax tuh ya? Hoax. Tidak ada pungutan biaya sama sekali, Pak. Malah kita sudah dropping jauh sebelum bulan Februari, kami sesuai dengan sasaran yang ada di wilayah kerja masing-masing. Jadi dari Dinas Kesehatan punya data, kita dropping sesuai dengan kebutuhan anak balita ya. Di wilayah dari Dinas Kesehatan kita Muara Enim itu dropnya ke puskesmas ya, ke puskesmas. Jadi kita meminta dulu data sasaran mereka. Jadi jangan sampai kekurangan. Jadi tidak ada kekurangan dan juga kita ada kalkulasikan ini kemungkinan ada yang datang. Yang dari luar daerah bisa saja mereka datang dengan mungkin lagi ada kerjaan atau bagaimana yang bukan data penduduk asli pun kami kasih vitamin A. Tidak harus yang berdomisili di situ karena ini memang bulannya bulan vitamin A. Semua harus dapat. Wajib. Bu, kan kadang di masyarakat kita ini, Bu, ada semacam kekhawatiran. Kalau kita memberikan sesuatu ada dampak-dampak misalnya. Nah, kalau untuk vitamin A diberikan kepada anak-anak, Bu, mempunyai dampak misalnya habis dikasih vitamin A badannya panas, anget itu. Ya, aslinya efek samping ya, Pak. Efek samping. Kalau untuk efek samping sejauh ini insya Allah tidak ada keluhan, walaupun kadang anaknya masih dalam keadaan flu misalnya, tetap masih bisa diberikan karena tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi artinya bukan seperti misalnya kalau imunisasi yang lain-lain atau DPT dan lain-lain mungkin kalau kondisi anak masih kurang sehat belum kita berikan. Tetapi kalau vitamin A tidak ngaruh ke kondisi si anak. Pokoknya insya Allah anak tetap malah tambah sehat. Mudah-mudahannya karena itu kan vitamin, Pak. Dia ini, Bu, bentuk kapsul atau cairan? Bentuk kapsul. Dia ada 2 kapsul, ada yang biru dan ada yang merah. Nah, bedanya, Bu? Kalau yang biru itu untuk umur 6 sampai 11 bulan. Kalau yang merah umur 12 sampai 5 tahun. Artinya 59 bulan. Artinya dari 12 bulan sampai 59 bulan itu kapsul yang merah. Beda kapsul. Kalau yang biru itu untuk 6 bulan sampai 11 bulan. Iya, jadi ada bedanya. Mungkin cakupan kandungan gizinya, Pak, itu ada yang 100.000 unit, ada yang 200.000 unit. Masing-masing dosis. Dosis itu berarti, Bu, untuk usia itu beda. Pak. Beda usia, beda dosisnya. Iya. Takutnya salah kasih. Salah. Jadi kalau di umur 6 bulan dikasih yang merah, artinya dosinya lewat ketinggian. Takut ada efek samping yang tidak kita harapkan, Pak. Mungkin seperti itu karena insya Allah sejauh ini setahu kami belum ada efek samping dari pemberian vitamin A. Untuk kita di Kabupaten Muara Enim, mudah-mudahan untuk seluruh Indonesia itu harapan ya. Bu, itu himbauan untuk pemberian vitamin A ini, Bu,
kepada warga kita di Kabupaten Muara Enim ini, biasanya kerjasamanya dengan siapa Bu? Selain dengan puskesmas, kemudian dengan pihak posyandu, dengan aparat desa atau? Dengan aparat desa, dengan tim penggerak PKK dan juga dengan kader-kader posyandu. Kader-kader posyandu. Nah, itu yang peran penting Pak, sangat banyak ya. Artinya gini Pak, bulan vitamin A ini kita mengebiarkan memberitahu yang tadinya masyarakat yang tidak tahu atau anaknya sudah merasa anaknya sudah balita tidak datang ke posyandu, kita memberikan inovasi atau motivasi untuk supaya mereka tetap memberikan vitamin A ke anaknya. Nah, ini kita manfaatkan dari tim penggerak PKK. Baik PKK kecamatan, PKK desa maupun kader-kader posyandu yang ada di wilayah kerja. Jadi kita ada perpanjangan tangan, tanpa bantuan mereka, perangkat desa dan lain-lain, mungkin balitanya agak kurang ya Pak, cakupannya kurang datang ke posyandu, karena yang menghayukan juga dibantu dari lintas sektor di tingkat desa. Bahayo pula Bu, datang dewe. Nah, terus mereka tidak tahu jadwalnya. Jadi ya sebenarnya kami dari Dinas Kesehatan sangat berharap penuh capaian kita bisa mendekati 100%, kalau bisa 100% itu harapan, karena kalau targetnya 100%. Karena keren, kalau di perkotaan aman Pak. Aman karena jangkauannya dekat. Yang kita ragukan itu, yang kita takutkan itu yang di daerah pedesaan yang pelosok-pelosok. Misalnya daerah Talang, daerah apa, itu harus jangkauannya melewati perangkat desa. Menghayukannya melewati perangkat desa, PKK dan juga kader. Kita punya kader-kader posyandu yang memang betul-betul mereka bekerja ikhlas. Ya, alhamdulillah. Siap. Bu Elia dari tadi udah ngomongin intinya. Iya. Gitu. Panjang Pak ya tentang vitamin A. Mengajak ke posyandu. Bu, maaf Bu, di Dinkes sudah berapa lama kita dinas Bu? Ya, alhamdulillah ini menginjak tahun ke-7 Pak untuk jadi kepala bidangnya ya, kepala bidang kesehatan masyarakat. Kita ada di bidang Kesmas Pak. Ibu di bidang Kesmas. Kesmas itu kesehatan masyarakat. Capek dah Bu? Ibu capek dah. Kalau dihitung capek dengan capek, kalau mau secara ini, kalau kita mau dipikirkan benar sebenarnya capek. Karena apa? Programnya sangat banyak. Iya. Karena kami ini di program di bidang Kesmas ini ada siklus kehidupan. Ya, dari siklus kehidupan itu dari mulai bayi sampai lansia sampai meninggal pun ada datanya dengan kita. Pekerjaannya menumpuk. Dan juga di bidang kami bidang SPM. Artinya standar pelayanan minimal. Itu kinerjanya Bupati, kinerjanya Ibu Kadinkes dan juga termasuk ke saya yang harus dicapai sampai 100%. Artinya kami tidak bekerja santai, gitu. Dan kami perlu tambahkan ya Pak, biar jelas. Bidang kami itu ada 3 seksi. Seksi pertama seksi kesehatan ibu dan gizi, artinya kesehatan keluarga, kesga gizi istilahnya. Jadi di kesga gizi itu ada kesehatan ibu, merangkap melahirkan, ibu menyusui dan ibu hamil, itu ada di situ. Ada juga kesehatan anak balita, kelahiran ibu bayi balita, data-datanya, dan juga ada anak sekolah dan prasekolah. Itu sampai lansia itu di Kesga Gizi. Dan yang kedua ada seksi kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja olahraga ya. Jadi di Kesjaor di kesehatan lingkungan itu membawai semua penunjang itu Pak, penunjang untuk SPM. Mereka melingkupi untuk kesehatan lingkungan, air bersih, udara, terus kesehatan untuk OPD terkait kesehatan jasmani dan rohani diperiksa juga, dan juga ada sekarang ini lagi getol-getolnya kami meningkatkan untuk kabupaten kota sehat. Itu ada di kota sehat. Ya, KKS. Jadi salah satunya itu yang ada di bidang di seksi Kesling. Dan yang seksi ketiga ini yang bercuap-cuap ini seksi Promkes. Promosi kesehatan. Itu yang tugasnya menghayukan, memberitahu masyarakat yang tidak tahu, hayo. Seperti menghayukan kemarin cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis Bu. Nah, boleh Bu, itu cak mana cerita cek
kesehatan gratis tuh. Oke, kita langsung ke Iya. cek kesehatan gratis Tapi boleh ya Pak? sebelumnya Bu, berarti Ibu nih dari lahir sampai lansia urusan kita nih. Bu. Urusan kami. Insya Allah Bu. Makanya Bapak ngomong ke 24 jam. ngomong ke capek tadi ya. Nah itulah bisa dibayangkan ya Pak, 24 jam full. Karena sampai ke kematian ibu melahirkan, kematian bayi balita atau ada balita yang kurang gizi buruk, itu semua kita audit, kita datangi dan kita evaluasi. Dan dicarikan solusi ini bagaimana supaya anaknya tidak termasuk gizi kurang atau gizi buruk. Itu tugas kami, Pak. Masya Allah, Bu. Keren ya, Pak? Keren. Tak bayang, Bu. Ya, makanya full. Kalau mau dihitung-hitung programnya 30 lebih, Pak. 30 lebih program yang nah, ada yang di cek bidang. kesehatan gratis Bu itu adalah program pemerintah pusat ya Bu, dari Betul, pusat ya. betul. Nah, kita muara ini bagaimana Bu? Alhamdulillah. Sudah launching kita. Ya, alhamdulillah kita kemarin sudah launching di tanggal 10. 10 di ya di pusatkan Puskesmas Tanjung Enim. Oke, Ya, alhamdulillah Pak ya. Sudah berjalan dengan baik dan dari 17 kabupaten kota hari itu karena hari launching kan begitu didata berapa yang dilayani, berapa yang mendaftar. Muara Enim salah satu yang terbaik, nomor 1 pelayanannya. Paling banyak Muara Enim hari itu ya Pak. Sorry, maksudnya hari itu pas semua 17 kabupaten kota kan melaksanakan secara serentak nih launching karena dihayukan dari pusat. Ya, terus kita punya data. Data itu data pelaporan ke pusat langsung karena kita punya aplikasi ASIK. Ya, di aplikasi ASIK atau Satu Sehat itu kita lihat nih kabupaten yang paling banyak melayani hari itu karena sedikit kami jabarkan tentang cek kesehatan gratis. Kita yang melayani itu salah satu program pemerintah Pak Presiden bahwa beliau sebagai kado ulang tahun. Jadi artinya siapa yang berulang tahun di hari itu, misalnya Bapak ulang tahun nih hari ini, sebulan ke depan Bapak punya waktu untuk cek kesehatan gratis. Itu kan tanggal 10 Bu. Tuh. 10 Februari. Apa udah tanggal 12 Bu? Apanya tuh? Aku ngapa udah tanggal 12 acaranya? Aku ulang tahun Bu tanggal 12. Tanggal 12. Bapak tanggal 12 enggak apa-apa, itu kan tanggal 10 itu launching nih Pak. Tanggal 12 Bapak ulang tahun, silakan Bapak daftar. Bisa tuh Bu. Bisa. Sebulan ke depan loh Pak masih dilayani sampai 12 Maret. Kami Bu datang cuman karena belum tanggalnya tidak berani aja. Bulan berapa Bapak ulang tahun? 12 Bu. Nah, kami nunggu sekarang hari ini Bapak bisa daftar, besok bisa. Manual bisa Bu ya? Bisa. Maksudnya visit lewat WA bisa Pak. WA, ya, ada 3 macam, dia tuh lewat dari Satu Sehat, aplikasi Satu Sehat, ada dari WA dan juga ada lewat Google Drive ya. Google Drive. Iya, kalau tidak salah. Nah, jadi ada 3 macam cara. Kemarin kalau tidak salah sudah kami share tuh kegiatan untuk cara mendaftar, cara berobat. Jadi Bapak tuh masih ada waktu. Masih ada Bu ya? Masih ada waktu sampai 10 Maret. 10 Maret Bu yang diperiksa. 12 Maret kan ulang tahunnya 12. Sebulan jangka waktunya. Sebulan. Bu yang diperiksa dalam cek kesehatan gratis apa Bu? Banyak Pak, banyak klasternya. Jadi tergantung umur. Kalau balita dia ada beberapa item. Saya kurang paham Pak, banyak soalnya. Kalau lansia, masuk lansia misalnya dari 40 sampai ke atas umurnya itu ada 20 kategori yang diperiksa. Rugi kalau tidak dimanfaatkan Pak. Bu, berarti dia masing-masing ada usia, terus masing-masing tergantung usianya. Iya, ada klasternya tergantung usia. Jadi semakin dewasa, semakin lansia yang dilayani makin banyak yang faktor yang diperiksa, dicek. Jadi itu betul-betul banyak manfaat untuk kita Pak, karena secara cakupan untuk kami program kami tercapai Bu. Dengan adanya hadiah ulang tahun ini, karena orang kan merasa aku sehat, aku sehat, tidak butuh untuk diperiksa. Tapi dengan adanya himbauan atau ajakan, ada programnya pemerintah ini, mereka terpanggil mau cek kesehatan. Jadi sebelum sakit lebih baik kita mencegah. Jadi itu yang paling bagus. Yang ginjal, hipertensi dan lain-lain itu diperiksa semua. Oke, sip, keren. Ibu Elia Susita SKMMM Kancir Kunian. Oke, siapapun yang ulang tahun mulai 10 Februari tadi, masyarakat Muara Enim bisa melihat aplikasinya untuk cek kesehatan atau langsung ke puskesmas Bu ya? Atau datang ke puskesmas dan sehari sebelum mereka
mau melaksanakan cek kesehatan, misalnya ulang tahunnya di hari ini, kemarin bisa mendaftar, Bu, atau besok boleh. Untuk KTP Bu harus tanda penduduk sini atau KTP? Iya. Harus Asli? pakai NIK. Oh, NIK. Yang jelas punya NIK, NIK. tapi Ya, NIK nanti Moraini. bisa dilihat di Satu Sehat, Pak. Tapi Nick Moraini Boleh, iya. Oke, sip. Oke, Kanca Kunian, kita seru ngobrol sama beliau, semakin banyak Karena banyak program ya, Pak. semakin banyak program, semakin ini loh ternyata Sangat asik, betul. ternyata Kabupaten Moraini itu di bidang kesehatannya aktif sekali untuk memberikan penerangan kepada masyarakat. Kanca Kunian, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi kita di Sersan Mangrasan, cerita serius tapi santainya Mangrasan. Hari ini kita kehadiran Ibu Elia Susita, SKMMM. Beliau adalah Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Moraini. Ngebahas tentang bulan vitamin A. Anggi. Anggi namanya. Oke, Bu, sekarang ini sudah di 22 kecamatan ini gerakan bulan vitamin A ini, Bu, bagaimana respon masyarakat? Alhamdulillah untuk saat ini kita sudah beberapa puskesmas yang kita evaluasi. Ada beberapa puskes yang sudah melaksanakan lebih dari 50% pelayanan posyandunya. Jadi ada juga yang sudah 100%. Jadi masih ada yang beberapa puskesmas wilayah kerjanya yang memang jadwal posyandunya di akhir bulan. Artinya ya mereka sudah menjadwalkan untuk langsung pemberian vitamin A di waktu hari posyandu. Ya gitu, Pak. Jadi mudah-mudahan capaiannya bisa terpenuhi. Bu, berarti kita ada 22 puskesmas, Bu, ya? 24, Pak. Dari 22 kecamatan ada 24 puskesmas. Oh, gitu. Jadi yang berarti ada satu kecamatan, dua puskesmas. Kalau boleh tahu di mana tuh, Bu? Kecamatan Gunung Megang dengan Kecamatan Rambang Niru. Itu dua. Iya. Masing-masing dua. Iya. Nah, Bu, kemudian posyandu, Bu, yang terdata total ada berapa, Bu? 411 posyandu. Itu gimana, Bu, cara ngatur? Setiap Coba, Bu. dari 411 posyandu itu kita kalikan untuk kadernya ada 5 kader. Nah, berapa ribu? 2050. 2000 lebih ya, kader Pak. Iya, kader yang harus kita bina. Nah, itu yang memang menjadi mitra kerja kami, teman-teman kami yang ada di desa. Tanpa kader, tanpa bantuan tim penggerak PKK, apalah dinas kesehatan, apalah orang medis. Karena perlu diketahui posyandu ini punya masyarakat, milik masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi kalau kami ini dari 5 meja itu cuma ada 1 petugas kesehatan. Artinya mereka bagian pelayanan dan penyuluhan itu semua masyarakat yang terjun. Jadi ayo sama-sama. Selama ini pemikiran mereka bahwa posyandu ini punya orang kesehatan. Nah itu image-nya begitu. Jadi sekarang kita sudah merubah pola pikir bahwa masyarakat itu harus tahu bahwa ini punya kami loh, kami yang butuh. Jadi kita sebagai penyupport ya di lapangan itu tetap akan ikut andil dalam pelayanan. Karena kita yang tahu bahwa si A ini anaknya sudah masuk kategori misalnya kurang gizi atau bagaimana dan lain-lain. Jadi kerjasama lah, kolaborasi antara masyarakat dengan petugas kita di desa ataupun di puskesmas. Bu, kalau berarti sekitar 5.000-an tenaga penggerak posyandu, Be? Ya, tadi total. Ya, 2000-an kalau kadernya 2000. 2000-an, tapi dibantu oleh tim penggerak PKK, Pak. Total bisa tidak lepas ya dari 5.000-an. 5.000. Itu, Bu, bikin halal bihalal, Bu, di GOR Pancasila. Mungkin karena demografis ya, kalau halal bihalal kasihan. Nanti kita bicarakan ya, Pak. Karena kami kemarin ada kegiatan jambore kader. Nah, itu pernah kami laksanakan di Dinas Kesehatan. Jadi mungkin kalaupun tahun ini masih ada, nanti Pak akan kami undang orang radio ya untuk meliput kegiatan kami bahwa jambore kader itu banyak permainan, banyak ilmu-ilmu yang untuk mereka dapatkan. Mungkin seperti itu. Bu, sekarang kita coba lihat ke belakang, maaf nih, Bu, ya. Nah, yang ini gini, Bu, ya. Kita, Bu, ya. Nah, ini acara
Kemarin Pak Kemarin itu. ya Posyandu, Peresmian Posyandu di Posyandu bawa binaan Ibu Adiaksa, Kejaksaan ya. Oke. Ya. Ini di nah ini Bu. tim hore Pak, ini tim hore, tim repot ini tim Bu, maaf, repot. yang kemarin Peresmian Posyandu itu ada di mana Di Rumah Tumbuh ya. Rumah Tumbuh itu Bu ya? Posyandu Asoka. Posyandu Asoka. Ya. Nah ini Bu, acara kita inovasi Oh ya, inovasi itu tadi. Ini seminar inovasi. kesehatan. Nah yang ini Bu, maaf Bu. Kalau Ini boleh tahu, Adinkes, acara Adinkes Pak, kita mendapatkan Nah. penghargaan. Dinas Kesehatan Muara Enim Ya, mendapat penghargaan tingkat nasional. Iya. Itu maaf Bu, dalam bidang apa? ATM, ATM itu AIDS, artinya? TB, malaria. Oh, Itu juga termasuk salah satu program pemerintah sekarang, oke. pencegahan TB untuk masyarakat. TB, Penanggulangan TBC, Pak. TBC, Pak? Iya. Oke. Oh. Makanya ada mobil keliling sekarang Pak, mobil ronsen. Oh, Bronson itu. Ya? Semua puskesmas didatangi, 24 puskesmas. Oke. Dan itu maaf Bu, jadwalnya masing-masing. Ya, hari ini di Semende Pak. Hari ini Semendo. Semende. Nah, yang puskesmas apa? Jadi mobil? target kita satu puskesmas itu 150 orang yang yang di ronsen. ronsen per bulan atau? Yang sekarang pakai mobil keliling Oh, ACF. siap. Oh. Ya, pakai mobil ACF itu. Oh, Jadi yang dari kami pantau setelah beberapa puskes yang di ronsen itu banyak yang terduga sudah Pak. Terduga infeksi paru-paru. Oke. Jadi di follow up kembali, diperiksa kembali untuk tindak lanjut apakah ini memang terinfeksi TBC atau bukan. Makanya itu sangat perlu. Iya. Kami anjurkan Bapak tadi tanggal Ya. 25 untuk di Puskesmas Muara Enim untuk di ronsen. Benar, Bu, benar. Ajak kawan-kawan Pak, Oke, karena itu mudah-mudahan- sangat bagus. Mudah-mudahan Bu. Oke Kak Cekunian, jangan lupa daftar di cek gratis ya. Cek kesehatan gratis, Cek kesehatan ya. gratis, silakan langsung dan bagi Kak Cekunian yang ini Bu, kalau vitamin A untuk anak-anak berarti rata-rata pengantin baru Bu ya kali. Pengantin baru. Maksudnya pengantin baru. Yang punya balita lah Pak. Nah, yang punya balita. pengantin baru. Yang punya balita, yang punya anaknya 6 bulan sampai 5 tahun. Wajib. Kami tenang jenggongnya di depan tenang Bu. Oh, pengantin baru. Biar semangat. Biar semangat. Maksudnya ini bukan pengantin baru, apa tuh ibu usia muda Iya, ya. betul. Nah Bu, sebaiknya Bu, vitamin A ini rutin diberikan kepada anak-anak kita ini. Tadi kan usia 6 Sampai 5 tahun. 11 bulan itu yang dua kategori vitamin A-nya kan. Ada yang warna biru. Kalau yang warna merah yang 12 bulan sampai 59 bulan. Oke. Artinya 5 tahun. Bu, itu sebaiknya Bu berapa? Setahun itu 2 kali ya? 2 kali. Kalau si anak sekarang umurnya misalnya 10 bulan ya. Nah, artinya dia di bulan Agustus nanti dia sudah masuk di umur 12 bulan 12 sekian setahun, ya, setahun lebih. Artinya dia sudah berhak dapat lagi yang merah. Yang merah. Nah, kemudian dia ini lagi Bu di bulan Di Februari. tahun depan, di tahun Februari. depan kita hitung Pak, kalau memang beliau masih di bawah umur 5 tahun tetap dapat. Oh, Setiap gitu, tahun. ya. Ya, jadi setahun itu 2 kali untuk anak Ya, balita. setahun berarti setahun 2 kali. ya. Sampai usia 5 tahun, 5 59 bulan. Bu, untuk Kabupaten Muara Enim kalau boleh tahu Bu, dari pusat berapa Bu yang disiapkan vitamin A-nya? Yang di drop maksudnya tuh. Drop untuk dari sasaran balita kita Pak. Oh. Sasaran balita kita ini kalau tidak salah ingat ya 67.000. Oh, jadi dari kita dulu Bu dari kita. Dari data. Request ke Kita kan data, makanya setiap awal tahun kami meminta sasaran dari program yang ada, pemegang program yang ada di puskesmas. Artinya mereka sudah tahu sasaran kami punya balita sekian, punya ibu hamil sekian. Kita punya rumus Pak itu. Wah. Ada rumus, jadi kita tidak tahu dari sekian penduduk dikali sekian, timbul keluar nih sasaran. Jadi kita cross check ulang, misalnya seperti sekarang sasaran ibu hamil, itu saya hafal untuk Kabupaten Muara Enim ada 10.000 ibu hamil 10.000 setahun Bu. Artinya kami harus menyiapkan buku KMS untuk ibu hamil sebanyak lebih Pak, itu kami tambahkan 10% biasanya. Jadi siapa tahu ada yang Plus lebih minusnya, Bu, ya? plus minusnya. Nah, begitupun vitamin A. Kita nggak meminta pas, tetapi kita lebihkan dari sekian persennya dari sasaran yang ada. Oh, oke. 67.000 kurang lebih. Kurang lebih balita yang ada di wilayah kerja Kabupaten Muara Enim. Dan itu ibu yang ngurus. Ya, ibu, Iya. ibu punya anak paling banyak. paling banyak. Kabupaten Muara Enim. Jadi yang berjibaku saat ini penurunan stunting.
Ya, ya oke. kan? Nah, jadi dari sekian ribu, alhamdulillah sekarang di bulan sampai bulan Desember kemarin kita punya stunting tinggal 465 lagi Pak. Tinggal 400. Dari 1000 lebih Oh, sudah turun banyak. selain 1000 seluruh kabupaten Sekabupaten Morenin. dari 1000-an. Dari 1000 lebih, 1300 waktu itu dengan kerjasama antar OVD juga dibantu dari pemerintah daerah, pemerintah pusat. Oke. Kita memberikan berbagai macam cara makanan tambahan, baik itu perbaikan gizi anak, juga ibu hamil. Alhamdulillah sekarang sudah turun menjadi per Desember kemarin 465 kalau tidak salah, lebih kurang anak yang stunting saat ini. Ya, mudah-mudahan. Itu, Bu, yang tersebar Pak, tersebar di 22 kecamatan. Oh, maaf nih, yang paling banyak kecamatan. Paling banyak kalau menurut data kami ada 3 kecamatan. Kecamatan Tanjung Agung, Panang Enim, dan juga Rambang. Ya, jadi itu yang menjadi lokus kita. Tapi tidak menutup kemungkinan yang puskes lain juga ada Pak. Tapi ya alhamdulillah juga kalau puskesmas perkotaan, terutama Tanjung Enim, mereka punya CSR yang kuat membantu untuk dalam penurunan stunting kerjasamanya. Bu, ini ada yang kasih komen di Facebooknya kita, Ibu Eni Zatila. Oh ya. Selamat pagi Bu. Izin Bu, kami culik Ibu kami. Iya, beliau adalah Kadinkes yang siap siaga, selalu memberikan motivasi untuk kami agar bisa lebih giat lagi melaksanakan. Kapan Ibu Eninya kesini? Ya, nanti Pak. Undang Bu, Ya, kami undang Bu. nanti siap kami datangkan beliau dalam momen-momen yang lebih baik lagi. Ini kata beliau Bu, semoga derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Morenin makin baik dengan program-program prioritas yang menyentuh ke setiap individu. Amin. Oke, terima kasih banyak Bu Amin. supportnya. Makasih masukannya Ibu. Mudah-mudahan juga ada dari Putra Kai. Semangat Bu Kabit. Tetap semangat. Oke, semuanya kan Cukunian, seru sekali ngobrol dengan Ibu Kabit kita hari ini. Namun kita kepengen terus, teman Ibu ada kesibukan Bu ya. Mohon maaf nih kan Cukunian, nanti kita ngebahas lagi tentang vitamin A, tapi nggak harus menunggu Agustus loh Bu. Iya. Iya. Kalau bisa nanti di Juli kita sudah podcast ya Pak, kita Atau pas melaksanakan. ini ulang tahun Bu Kabit. Masih lama Pak, Desember. Udah lewat. Udah lewat. Maaf Bu, cek kesehatan gratis tadi kan Februari. Enggak Pak, dari Januari. Sekarang dari Januari masih bisa di-cover sampai sekarang. Karena kita mulainya baru 10 Februari. Mulainya kan 10 Januari. Nah, boleh. 10 Februari. Iya. Yang Januari ulang. Boleh sekarang mendaftar. Oke. Masih ada dikasih keringanan untuk dari Januari. Kalau saya tidak bisa lagi karena Desember. Desember sudah lewat. Oke. Oh, berarti dia Dari per Januari Pak. Januari 2025. Silakan mendaftar. Nah, masih bisa ada dilayani untuk pemeriksaan cek kesehatan gratis. Sampai hari ini Bu, sudah berapa banyak yang menggunakan fasilitas itu? Kalau dari beberapa puskes cakupan kita sudah hampir 1000 lebih ya yang dilayani karena tergantung yang ulang tahun. Oh iya, benar. Tergantung yang ulang tahun Pak. Tidak semua orang ulang tahun kan Iya. Tetapi setiap hari pasti ada. Pasti ada, benar Bu. Itu. Oke. Ya, jadi ini juga akan kita hayu-hayukan karena mungkin sebagian masyarakat belum paham. Ya. Dia taunya mikir kapan hari itu saya ulang tahun, lewat itu enggak tahu lagi, enggak bisa. Mungkin mikirnya seperti itu. Jadi mohon juga bantuan dari teman-teman radio untuk memberikan masukan atau saran atau menyebarluaskan info bahwa cek kesehatan gratis itu dimulai dari hari dia ulang tahun dan sebulan kemudian 30 hari ke depan. Iya, 30 hari ke depan itu. Jadi ada peluang banyak. Iya. Jangan cak sibuk nih sayangilah kesehatan tuh. Kalau aku kan karena memang baru mulai Januari. Aduh, lewat. Jadi nanti Desember tahun depan, Desember tahun depan. Sebenarnya masih bisa. Kemarin pas saya ulang tahun kan Natal, Pak. Oh, tanggal 25 Ibu. 5 Desember. Jadi seluruh umat dunia yang Kristen mengingatkan hari lahir. Jadi mestinya kalau sudah ada kemarin 25 Januari masih bisa diperiksa. Oh iya, 25 Januari ya. Cuman karena programnya di Februari launchingnya ya sudah lewat. Kaget lah. Sip. Oke, kan Cukunian, mudah-mudahan apa yang disampaikan
pada suasana hari ini dalam acara Sersan Mangarasan bisa membuat kita semakin tahu bahwa Kabupaten Muara Enim terutama di bidang kesehatannya terus bergerak untuk kesehatan Muara Enim. Amin. Dan Ya. diingatkan untuk Kanca Kunian yang mempunyai rumah Bu ya, Ya. silakan ke posyandu atau puskesmas terdekat untuk memberikan Mendapatkan vitamin A. Oke Bu, ini kita pengen closing statementnya nih Bu. Ibu sampai Ibu ya mengurus dari orang lahir sampai dengan lansia di Kabupaten Muara Enim. Apa nih Bu selama ini kendala yang dihadapin Bu? Kalau berbicara kendala pasti ada. Okay. Ya, tetapi dengan kita berkoordinasi, kolaborasi antar pemegang program, antar pemerintah daerah dan juga dengan teman-teman puskesmas, insya Allah kendala-kendala itu masih bisa kita atasi. Tetapi ya namanya bekerja pasti punya resiko plus minus ya. Ada yang positif, ada yang negatif kita dapatkan. Mudah-mudahan masyarakat sekarang ini sudah paham dan mengerti dengan majunya sekarang di dunia medsos. Nah, jadi itulah kesempatan kami menghimbau, mengajak untuk masyarakat, ayo merubah cara pola hidup yang lebih sehat lagi, karena kunci dari segala kebahagiaan itu sehat terlebih dahulu. Iya Bu, itu benar Bu. Untuk apa? Ya, untuk apa duit banyak Pak? Banyak. Kalau kita tidak sehat. Untuk apa HP mahal? Betul. Jadi mungkin itu. Bu, buat apa HP mahal pulsa KT? Ini buntu ya Pak. Wifi terus buntu ya Pak. Ya. Oke, jadi kesehatan nomor satu. Nomor satu di Bu, sekarang apa nih Bu harapan Ibu untuk bulan vitamin A? Oh iya, baik. Makasih Pak. Silakan Bu. Harapan kami menghimbau dan sangat berharap di bulan vitamin A ini ada tinggal 10 hari lagi bagi yang punya anak balita, terutama umur 6 bulan sampai 11 bulan dan 12 sampai 59 bulan yang belum mendapatkan vitamin A, agar segera ke pasienkes yang terdekat, ke puskesmas yang terdekat apabila posyandu di tempat wilayahnya sudah berjalan dan anaknya belum mendapatkan vitamin A. Dan juga mohon kiranya agar harapan kami kader-kader juga ibu-ibu PKK akan bisa membantu kami bagi yang di wilayah kerja ada balita yang belum terdaftarkan atau belum mendapatkan vitamin A. Jadi masih ada kesempatan 10 hari lagi, karena kita tahu vitamin A ini bukan saja seperti pertama tadi saya ulas, bukan saja untuk kesehatan mata tetapi juga untuk daya tahan tubuh, untuk kulit dan lain-lain. Jadi ini memang sangat baik untuk anak-anak balita mendapatkannya dan wajib menerima vitamin A di bulan Februari. Itu mungkin saran atau masukan dari kami, himbauan dari kami. Mudah-mudahan ibu-ibu balita ada yang lagi aktif bisa menyampaikan ke teman-teman yang sama-sama mempunyai anak balita. Mungkin itu Pak, terima kasih dari kami siap. Dinas Kesehatan. Terima kasih banyak. Oke Kanca Kunian, demikian Sersan Mangarasan kita pagi hari ini dengan narasumber kita Ibu Elia Susita SKM MM dari dari Dinas Kesehatan Muara Enim. Beliau adalah Kabid Kesmas di Dinas Kesehatan Muara Enim. Kanca Kunian, mudah-mudahan sesi kita hari ini bisa menambah informasi dan juga membuka cara pikir kita tentang begitu pentingnya kesehatan bagi diri kita, lingkungan, keluarga dan masyarakat secara umum. Oke, dari Jalan RA Kartini nomor 247 Muara Enim ada Niken, Uti, Aza, Kadayat, Dian dan juga Aza. Aza nih Bu, dia Bu suka ini jogging Bu kalau sore di GOR Bu. Pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kemudian juga ada tim dari Dinas Kesehatan. Selamat pagi untuk Bu Auli, Ibu Auli, Ibu Rian dan juga Ibu Eva. Masya Allah, pagi-pagi tim Promkes. Tim promosi kesehatan. Ini ujung tombak kita. Iya, betul. Jadi kalau orang nggak ada yang mau pakai tombak. Mereka harus bercuap-cuap, banyak bercuap-cuap. Nanti kapan waktu kita undang mereka. Boleh Pak. Siap. Kita pengen lihat. Mereka kan tim broadcast. Berani nggak ngomong di sini? Berani lah, harus berani, wajib.
Ya. Oke, semuanya kan Cukunian. Sekali lagi kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terus kami bercanda tadi ada yang terlepas, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak dan kami pamit. Assalamualaikum buat semuanya. Bye bye.